Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan setanah air, ada problem moralitas atau etis di dunia perguruan tinggi, tepatnya di dunia akademik. Kamis hari ini, tanggal 11 Februari 2021, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa terhadap Nurdin Halid. Hari ini tepat. Apa yang ada dalam benak kita semua? Kita tahu bahwa universitas adalah pilar intelektual dan juga penjaga moral, penjaga etik bagi peradaban manusia. Sementara kita tahu kalau Nurdin Halid, mantan ketua umum PSSI ini adalah pernah menjadi narapidana korupsi. Dan dia sebetulnya bukan hanya sekali dua kali tersandung kasus hukum. Sungguh mengejutkan dan sangat memprihatinkan. Belum lagi kalau kita bergeser ke Sumatera Utara, ke Medan, rekan-rekan. Di Universitas Sumatera Utara terjadi saling tuduh plagiarisme di antara pejabatnya, yaitu Rektor terpilih Murianto dituduh melakukan self plagiarisme, yaitu menjiplak karyanya sendiri atau karyanya dimuat di beberapa jurnal, dan itu dikategorikan sebagai self plagiarisme. Rektor yang sedang menjabat, yaitu si Tepu, mengeluarkan SK kalau Murianto memang bersalah melakukan self plagiarisme. Tetapi kemudian rektor juga yang sedang menjabat mendapat tuduhan serupa, yaitu plagiarisme, dan dilaporkan juga ke Polda Sumatera Utara. Jadi antara Murianto sebagai rektor terpilih yang akan dilantik 28 Februari nanti dengan rektor yang sedang menjabat, seperti terjadi perang panas, saling tuduh melakukan tindakan plagiarisme. Ini terjadi di dunia akademik, dunia yang seharusnya penuh pergulatan intelektual, memberikan contoh kepada mahasiswa, kepada masyarakat, dan kepada bangsa, contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh perdebatan atau diskusi yang sehat, yang bergizi. Tetapi dalam kenyataannya sekarang ini di tanah air, perguruan tinggi, universitas, atau dunia akademik mempertontonkan pergulatan politik praktis, seakan-akan jabatan adalah segalanya, dan apapun caranya dihalalkan, termasuk intrik-intrik politik. Nah, sangat memprihatinkan rekan-rekan apa yang terjadi di UNES ini. Karena apa? Bagaimanapun seorang narapidana koruptor yang sudah pernah mendekam di penjara, kemudian diberikan anugerah Doktor Honoris Causa, sebuah anugerah yang sangat berwibawa, yang sangat bermartabat, dan diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi yang juga seharusnya menjaga marwah martabat, tetapi kenyataannya adalah jebol. Apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita melihat fenomena ini? Betul bahwa pemberian gelar honoris causa terhadap Nurdin Halid ini tidak melanggar hukum. Begitu juga plagiarisme yang dilakukan oleh
Rektor USU terpilih Wuryanto juga mungkin saja di dalam hukum positif tidak diatur. Tetapi kita tahu ada yang disebut dengan problem etis, ada yang disebut dengan etika, ada yang disebut moralitas. Walaupun hukum tidak mengatur, walaupun tidak ada di dalam undang-undangnya, tetapi kita juga dalam kehidupan di dunia ini, dalam peradaban manusia ini, ada yang disebut dengan etika. Dan etika ini harus berdasarkan pertimbangan moral. Nah, inilah yang tampaknya macet di dunia akademik sekalipun, yang seharusnya justru dunia akademik ini memberikan semacam pancaran etis, pancaran moral bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rekan-rekan, kita memang kalau sudah berbicara dengan soal etis, soal moral, itu adalah tergantung kepada hati nuraninya. Oke, baik. Tetapi seperti dikatakan oleh Graham Gordon dalam bukunya Teori-Teori Etik, paling tidak etik ini ada 3 teori, yaitu teori subjektivisme, yaitu teori yang berdasar kepada hati nuraninya sendiri. Pilihan etisnya itu, bermoral atau tidaknya itu adalah berpilihan pada pandangan pribadi subjektifnya. Contohnya misalnya dalam soal zina, kalau menurut dirinya bahwa itu tidak merugikan orang lain, toh tidak apa-apa dilakukan. Dan ini tidak bisa diperdebatkan. Tidak ada argumentasi yang bisa diperdebatkan. Karena ego akulah yang bicara. Kemudian juga ada teori etik relativisme, yaitu etik yang berdasarkan kepada kultur setempat, masyarakat setempat atau negara. Contohnya misalnya aborsi, kalau di Amerika atau Barat itu adalah diperbolehkan secara etis, tetapi di kita tentu secara etis tidak diperbolehkan. Nah, ini teori etis relativisme. Tetapi ada juga teori etis rasionalisme, yaitu berdasarkan nalar dan akal sehat, yaitu bertemunya antara fakta dengan ide-ide yang mengandung nilai. Jadi kalau misalnya di dalam pemberian gelar Dr. honoris causa terhadap Nurdin Halid ini memang tidak melanggar hukum, tapi kita coba lihat di dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2013. Pasal 4 poin C menyebutkan bahwa orang yang diberi gelar honoris causa itu selain mempunyai kecakapan ilmiah, prestasi ilmiah, atau di bidang sosial dan kemasyarakatan atau di bidang akademik, tapi dia juga harus mempunyai perilaku baik, tidak tercela, mempunyai moral yang baik, mempunyai etika yang baik. Ini artinya apa? Bahwa orang yang diberi gelar itu harus mencerminkan keteladanan buat masyarakat. Nah, kalau misalnya berdasarkan pada pandangan etik rasional, maka kita bisa melihat fakta atau silogismenya begini. Universitas Negeri Semarang memberikan gelar kepada Nurdin Halid, orang yang pernah jadi narapidana korupsi. Kemudian di dalam Permendikbud nomor 21 2013 poin C disebutkan orang yang diberi gelar honoris causa harus tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berkelakuan baik, dan mempunyai kepribadian yang baik. Nah, artinya koruptor atau orang yang pernah dipidana korupsi adalah orang yang mempunyai perbuatan tercela, pernah mempunyai perbuatan tercela, yaitu korupsi. Artinya kesimpulannya, UNES memberikan gelar honoris causa kepada orang yang pernah mempunyai perbuatan tercela, yaitu
terpidana korupsi. Nah, etika inilah, moralitas inilah yang jebol, yang tidak diperhatikan oleh kalangan akademisi, terutama Senat Guru Besar yang memberikan pertimbangan gelar honoris causa terhadap Nurdin Halid. Mantan ketua PSSI ini hanya dinilai pernah berjasa sebagai ketua umum. Dan itu pun relatif perlu diperdebatkan karena sejak ketika dia menjabat ketua umum PSSI, toh sepak bola kita juga tidak pernah hebat, tidak pernah menjuarai kejuaraan internasional. Tetapi yang paling parah adalah dia pernah menjadi terpidana korupsi. Pertimbangan moral ini yang aneh. Kenapa bisa jebol di UNES, sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang, Jawa Tengah, yang mempunyai nama cukup terkenal. Kok bisa-bisanya? Belum lagi di USU juga seperti itu. Seperti moralitas di kalangan dunia akademik ini betul-betul sedang terpental, sedang merosot. Dan ini pasti soal rebutan jabatan rektor dengan intrik politik ini tidak hanya terjadi di USU. Di UNES juga pernah terjadi dengan tuduhan-tuduhan plagiarisme. Kemudian juga di beberapa perguruan tinggi lain juga pernah. Seakan-akan perguruan tinggi ini adalah menjadi ajang perebutan jabatan. Sama halnya dengan para politisi di level negara. Sangat sayang, sangat memprihatinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.